Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk berjumpa kembali pada qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid. Dan sekarang kita masuk kepada bab yang ke-41 ya. Bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Bab di mana pada bab ini Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala menjadikan ayat sebagai judul bab, yaitu ayat ke-83 di dalam surat An-Nahl. Ya'rifuna ni'matallahi. Mereka mengetahui nikmat Allah. Thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kesempurnaan ayat ini tamamul ayah, wa aktsaruhumul kafiruna, dan kebanyakan mereka kafir. Bab ini dan bab-bab yang setelahnya ada sekitar 26 bab ya. Menjelaskan tentang larangan-larangan, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang dimana ucapan dan perkataan tersebut adalah ucapan dan perkataan yang mengandung kesyirikan yang kecil. Jadi pada bab ini dan bab-bab setelahnya, jadi ini kita masuk kepada bagian yang selanjutnya dari kitab Tauhid, yaitu menjelaskan pada bab ini dan bab-bab yang setelahnya. Ini mulai dari ke-41, bab ke-41 dan 26 bab setelahnya. Ini bagian ke-9 ya. Kemarin bagian yang ke-8 yaitu tentang mengingkari nama dan sifat, hanya satu bab. Bagian yang ke-9 dari kitab Tauhid adalah al-manahil lafdhiyatu wasyirkiyatu. Ya, ucapan-ucapan yang dilarang, yang mengandung kesyirikan kecil. Dari bab ke-41 ini sampai 26 bab yang setelahnya. Ucapan, perkataan yang di dalamnya mengandung kesyirikan kecil saja sudah dilarang. Dalam rangka untuk preventif terhadap syirik yang besar. Ya, dalam rangka untuk menjaga diri agar supaya kita jangan sampai terjatuh kepada asyirkul akbar, syirik yang besar. Maka oleh karena itulah ada perkataan-perkataan yang kita tidak diperkenankan, kita nggak diperbolehkan untuk mengucapkannya. Nah, di antaranya didatangkan bab ini yaitu perkataan orang yang mengatakan dengan perkataan semisal, oh ini harta saya mewarisi ini dari orang tua saya ini sudah kaya 7 turunan, nggak mungkin saya miskin misalnya. Ini orang tua saya mewarisi dari generasi ke generasi.
Atau perkataan orang yang berkata, oh kalau bukan karena fulan, maka saya akan celaka. Kalau bukan karena fulan, maka saya akan binasa. Atau bukan karena fulan, saya nggak akan sukses. Ya, adapun kalau dia berkata dengan perkataan, oh ini adalah pertolongan dari sesembahan-sesembahan kami, ya ini jelas kufur besar atau syirik besar. Nah, maka didatangkanlah bab ini, yaitu bab yang menjelaskan tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui bahwa nikmat itu datang dari Allah, tapi kemudian mereka mengingkarinya. Ya, dengan perkataan-perkataan ini walaupun hatinya tidak bermaksud. Maka kemudian Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala pada bab ini mendatangkan tafsir dari para tabi'in. Ya, tafsir dari tabi'in, semisal Mujahid. Qala Mujahidun, berkata Mujahid, ini seorang tabi'in. Ma ma'nahu, yang maknanya, makna dari ayat yang di dalam surat An-Nahl ayat 83 ini, kata Mujahid, huwa qaulur rajuli, yang dimaksud mengingkari nikmat Allah adalah perkataan orang yang berkata, hadza mali warithuhu an abai. Ini harta saya, memang saya sudah mewarisi dari bapak moyang saya. Ya. Walaupun dia berkata demikian, tidak bermaksud mengingkari nikmat Allah, tapi perkataannya itu sudah mengandung makna itu. Ya. Wa qala Aun bin Abdillah, dan berkata Aun bin Abdillah. Aun bin Abdillah berkata, yaquluna, mereka berkata, laula fulanun lam yakun kada. Kalau bukan karena si fulan, maka dia nggak akan begini. Kalau bukan karena fulan, dia nggak akan sukses. Kalau bukan karena fulan, dia nggak akan berhasil. Kalau bukan karena fulan, dia tidak akan kaya raya. Nah, ini perkataan-perkataan seperti ini, walaupun tidak bermaksud, tetapi perkataannya sudah mengandung syirik kecil. Ini kita diperintahkan untuk menjauhinya. Wa qala Ibnu Qutaibah, dan berkata Ibnu Qutaibah, yaquluna, mereka berkata, hadza bi syafaati alihatina. Ini adalah dengan syafaat sesembahan-sesembahan dan berhala-berhala kami. Kalau yang ini syirik besar ini. Kita ini kaya raya ini ya sebab karena ini syafaat dari Lata, Uzza. Kalau ini syirik besar. Jadi ayat ini Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala mendatangkan ayat ini dengan tafsir dari para salaf. Dengan tafsir dari para pendahulu-pendahulu, termasuk dari seorang tabi'in, yaitu Mujahid, yang menjelaskan bahwa mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan ini ada dua macam. Ada yang bisa menyebabkan orang itu jatuh kepada asyirkul asghar, ada yang bisa menyebabkan seseorang jatuh kepada asyirkul akbar. Naam, ya, jadi thumma yunkirunaha, mengingkari nikmat Allah, kufur nikmat, ada kalanya itu kufur kecil atau syirik kecil, ada kalanya itu adalah kufur yang besar, dan juga dia adalah syirkul akbar. Nah, jadi bagaimana yang benar? Yang benar adalah ketika kita menghadapi atau mendapatkan nikmat Allah, sandarkan dulu kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian kita mengatakan sebab. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebab orang tua saya misalnya. Ya, saya mendapatkan harta waris ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menetapkan dia yang mendapatkan harta waris siapa? Allah, berdasarkan nas Quran. Ahli waris kan disebutkan siapa saja yang berhak mendapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui sebab. Apa itu sebabnya? Ya, orang tuanya. Ya, jadi demikian. Hendaknya ini sekaligus membuktikan bahwa ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid, ini mengucapkan perkataan-perkataan aja berhati-hati. Ya, apalagi perbuatan-perbuatan tentunya. Perkataan-perkataan saja mereka berhati-hati. Jangan sampai ini perkataan mengandung syirik kecil. Bahkan kalau toh mengandung syirik kecil sekalipun walaupun tidak bermaksud, mereka berusaha menjauhinya. Maka berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala,
Munasabatu hadzal bab li kitab at-tauhid, hubungan dan ketersesuaian bab ini bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Kenapa disebutkan atau dimasukkan oleh al-musannif dalam kitab tauhid? Hubungannya apa? Ketersesuaiannya apa? Annal musannifa arada bihadzal bab. Sesungguhnya musannif dengan bab ini menginginkan bayana wujubit ta'addubi ma'ar rububiyyati, penjelasan wajibnya kita menjaga adab kita terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap menjaga adab kita dengan Allah Rabbul Alamin. Bagaimana caranya? Bitajannubil alfadhi syirkiyatil khafiyyati, dengan menjauhi lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan yang tersembunyi. Contohnya, kanisbatin ni'ami ila ghairillahi, seperti menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi contohnya, oh ini nikmat, saya kaya begini ya karena memang saya orang tua saya udah pada kaya, saya mewarisi mereka. Gitu. Nah, ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Walaupun dia tidak bermaksud menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi perkataan ini mengandung kesyirikan yang samar lagi tersembunyi atau syirik kecil. Lianna dzalika, karena lafaz-lafaz yang seperti itu yunafi kamalat tauhidi, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. At-tarajimu. Asy-Syaikh menyebutkan biografi-biografi ringkas dari nama-nama yang disebutkan oleh al-musannif. Yang pertama Mujahid. Mujahid. Huwa syekhut tafsir. Beliau adalah syekh di bidang tafsir. Dia guru di bidang tafsir. Mujahid bin Jabr. Namanya adalah Mujahid bin Jabrin al-Makki. Itu Makkah, nisbat kepada kota Makkah. Al-Imamur Rabbani. Beliau adalah Imam Rabbani. Ar-Rabbani, seringkali para ulama memaknai Ar-Rabbani adalah alladhi yu'allimu al-uluma min sighariha qabla kibariha. Yang mengajarkan ilmu yang kecil-kecil dulu baru kemudian yang besar. Artinya bertahap. Ya, imam yang sangat mengerti bagaimana mendidik umat, tahapan-tahapannya. Min talami Ibnu Abbasin, dari beliau merupakan kalangan salah satu dari murid-muridnya sahabat Abdullah bin Abbas. Bahkan sampai para ulama katakan kalau Anda dapati tafsir dari Mujahid fahasbuk, maka udah cukup ambil lagi. Mata sanata arba'in ba'da mi'ah, beliau wafat pada tahun 104 Hijriyah, ada rajihi menurut pendapat yang kuat, rahimahullahu taala. Jadi tadi Mujahid ya, Mujahid menafsiri ayat ini adalah seseorang yang berkata, saya mewarisi harta ini dari orang tua saya. Saya ini udah memang keturunan orang kaya. Ini tidak boleh, tidak diperkenankan. Yang kedua, Aun. Aun huwa Aunun ibnu Abdillah. Aun bin Abdillah ibnu Idbah bin Mas'ud bin Idbah bin Mas'ud al-Hudhali. Thiqatun, orang yang thiqat, terpercaya. Abidun, lagi ahli ibadah. Mata hawalai sanata 20 wa mi'ah. Beliau wafat pada tahun 120 Hijriah rahimahullah. Atau mi'ah wa 20, pada tahun 120 Hijriah. Ibnu Qutaibah juga disebut tadi, waqala Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah huwa Abdullah ibnu Muslim. Beliau adalah Abdullah bin Muslim bin Ibnu Qutaibah bin Qutaibah Ad-Dinawariyu. Ya, Ad-Dinawari. Begitu cara bacanya sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman. Dibacanya Ad-Dinawariyu. Al-Hafidhu, beliau adalah hafidh, sahibut tafsir. Ya, biasanya al-hafidh ini diucapkan kepada orang yang menghafal banyak hadis. Sahibut tafsir, memiliki karya tafsir, tafsirnya Ibnu Qutaibah, ya, wa ghairihi minal muallafati, dan masih banyak lagi karya-karya beliau Ibnu Qutaibah. Mata sanata 60 wa 70, beliau wafat pada tahun sanata 60 wa 70 ba'da 200. Beliau wafat tahun 267 Hijriah rahimahullah. Ya'rifuna, mereka mengetahui, ayya'riful musyrikuna, orang-orang musyrik mengetahui,
Ni'matallahi, nikmat Allah. Ukhtulifa, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, ukhtulifa fil muradi biha. Yang dimaksud dengan nikmat Allah ini diperselisihkan maknanya. Waqad dzakara al-musannif, dan al-musannif telah menyebutkan jumlatan. Waqad dzakara al-musannifu jumlatan min aqwalil ulama'i fi dzalik. Al-musannif telah menyebutkan sejumlah perkataan para ulama terkait dengan hal tersebut, artinya makna mengingkari nikmat ini apa maksudnya. Warithuhu an abai, saya mewarisi dari bapak saya, ila akhir, sampai akhir. Wa qailu hadhil aqwali wa nahwiha. Nah, orang yang mengatakan perkataan seperti ini atau yang semisalnya, mungkirun, yang mengingkari li ni'matillahi, nikmat Allah, biidhafatiha, dengan menyandarkan nikmat tersebut ila ghairihi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jahidun laha, dia mengingkari nikmat tersebut, ghairu mu'tarifin biha, tidak mengakuinya. Wal ayatu ta'ummu ma dzakarahu al-ulama'u fi ma'naha, dan ayat ini umum mencakup seluruh apa yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan makna ayat ini. Al-makna al-ijmali lil ayati, makna global ayat ini, anna al-musyrikina ya'tarifuna bi ni'amillahi allati 'addadaha 'alaihim fi surati an-nahl wa ghairiha. Bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik, mereka mengakui nikmat-nikmat Allah yang Allah telah sebutkan pada mereka dalam surat An-Nahl ataupun surat yang lain. Bahwa mereka meyakini, mengakui orang musyrik, annaha minallahi, bahwa sesungguhnya nikmat itu datang dari Allah. Tsumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya, bi'idhafatiha ila ghairihi, dengan menyandarkan nikmat tersebut kepada yang selain Allah. Min alihatihim, yang berupa sembahan-sembahan mereka. Yang tadi perkataannya Ibnu Qutaibah itu ya, ini dengan syafaatnya berhala-berhala kami, ini syirkul akbar. Wa abaihim, disandarkan kepada bapak mereka, wa ghairihim, dan kepada selain. Fahum mutanaqiduna fi dzalik, mereka kontradiksi dalam hal itu. Jadi mereka tahu bahwa nikmat itu datang dari Allah, tapi kemudian mereka sandarkan kepada selain Allah Rabbul Alamin. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, manusia ketika menghadapi nikmat Allah ini ada beberapa golongan. Yang pertama, yaitu mereka yang mengakui dan mengatakan bahwa ini nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang selain Allah hanyalah sebab saja. Dan ini yang benar. Yang kedua, mereka menyandarkan kepada sebab. Ya tadi ini dari bapak saya, menyandarkan kepada sebab. Kalau dia tidak bermaksud bahwa memang bapaknya memberikan rezeki kepadanya, syirik kecil. Tapi kalau yang dia maksudkan bapaknya memberikan rezeki kepadanya, maka ini adalah syirik besar. Ini yang harus kita fahami. Ma yustafadu minal ayati. Faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini. Yang pertama, annal musyrikina mu'tarifuna bitauhidir rububiyyati. Bahwa orang-orang musyrik, mereka mengakui tauhid rububiyah secara mujmal, secara global. Yang kedua, wujubu nisbatin ni'ami ila Allah Subhanahu wa taala wahdah. Wajibnya kita menyandarkan nikmat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Alhamdulillah, Allah berikan nikmat ini kepada saya. Jadi semuanya disandarkan kepada Allah. Nah, adapun disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala harus hanya sebagai sebab. Makanya di sini ada faedah yang ketiga, at-tahdhiru min nisbatin ni'ami ila ghairillah. Dilarangan kita menisbatkan, menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Li'annahu syirkun fir rububiyyati, karena itu adalah kesyirikan dalam hal rububiyah. Yang keempat, wujubut ta'addubi fil alfadhi. Wajibnya kita menjaga adab dalam ucapan-ucapan. Wa tahrimul i'timadi 'alal asbabi, dan haramnya kita terlampau bersandar kepada sebab. Ya. Ikhwatal iman, a'azakumullah, ada poin-poin yang kita coba harus catat. Jadi kalau misalnya ikhwah sekalian, baik yang mengikuti kajian kita melalui channel YouTube kita, Urban Syariah, atau kemudian yang lewat Zoom, kita harus berusaha untuk memahami poin-poin penting ini. Yang pertama,
terkait dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama masuk adalah nisbatun ni'ami ila Allah taala lafdha. Menisbatkan nikmat ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara lafaz, secara ucapan kita. Oh, ini nikmat dari Allah. Ini lafaz. Yang kedua adalah wa'tirafu an-ni'am bil qalb. Dia mengakui nikmat itu datang dari Allah dengan hatinya. Jadi lafaz dia mengucapkan ini nikmat ini dari Allah, hatinya pun mengakui bahwa nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan nikmat tersebut sarfun ni'ami li ta'atillahi wa ibadatihi. Menggunakan nikmat tersebut untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang harus kita pahami, isinya 3. Yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mengandung 3 unsur tadi. Yang pertama adalah nisbatun ni'ami ila Allah, menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala lafzan dengan ucapan kita. Yang kedua adalah i'tirafuha bil qalb, mengakuinya dengan hati. Dan yang ketiga adalah sarfuha, ay sarfun ni'am, menggunakan nikmat tersebut li ta'atillahi wa ibadatihi. Untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 ini. 3 poin. Nah, lalu kemudian selanjutnya maka orang yang menisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun hatinya meyakini nikmat itu dari Allah, mengakui nikmat itu dari Allah, tapi lafadznya, redaksinya menyandarkannya itu kepada makhluk, maka ini adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Atau disebut juga dengan asyirkul lafzi, syirik ucapan. Loh, ini saya dapat dari orang tua saya. Kalau bukan karena orang tua saya sekarang nggak bisa begini. Kalau bukan karena warisan dari bapak saya nggak akan sukses seperti sekarang ini. Ya. Walaupun hatinya tetap mengiktirafkan, mengakui nikmat itu datang dari Allah, tapi secara lafaz, secara ucapan sudah mengandung syirik. Kalau dia mengucapkan seperti itu, menyandarkannya kepada, jadi kan orang tuanya hanya sebabkan. Orang tuanya hanya sebabkan. Kalau dia mengatakan, ini dari orang tua saya, kalau bukan karena orang tua saya nggak akan sukses seperti sekarang ini, saya kan nggak akan kaya raya seperti sekarang ini. Dia sandarkan kepada orang tuanya, dan hatinya juga mengakui bahwa orang tuanya lah yang memberikan nikmat tersebut. Ini syirik besar. Syirkul akbar. Syirik besar. Ya, jadi di sini perkataan yang seperti ini, imma dia syirik kecil, ada kalanya dia syirik kecil, ada kalanya dia adalah syirik yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita atau bahkan kepada orang-orang sebelum kita, seperti termasuk Bani Israel. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Lihat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wahai Bani Israel, ingatlah akan nikmat-nikmat yang pernah aku berikan pada kalian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu persatu nikmat itu agar supaya kita tunduk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Agar kita kemudian mau menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Ini jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat Allah di dalam Al-Qur'an dalam rangka untuk menegakkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita ibadahi, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita taati dan kita tunduk. Karena segala nikmat yang ada pada diri kita itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan datang dari manusia. Manusia hanya jadi sebab saja. Ya, bukanlah manusia itu yang memberikan kepada kita nikmat tersebut. Manusia menjadi sebab. Ya.
Jadi Allah Rabbul Alamin jadikan manusia atau makhluk sebagai sebab. Tetapi yang mendatangkan nikmat hakikatnya hanya Allah Rabbul Alamin. Kalau ada orang yang berkata, semua tahu itu. Ya, semua tahu itu bahwa nikmat itu datang dari Allah. Semua tahu. Iya, betul. Kita katakan semua tahu. Tapi bagaimana dengan ucapan dan perkataan? Berapa banyak orang yang kemudian berkata dengan perkataan yang seperti ini? Ya, mengapa dia tidak berkata dengan perkataan yang apa? Yang menunjukkan bahwa memang betul-betul dia menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dalam hal ini kita diingatkan. Sampai perkataan saja harus kita jaga. Jangan sampai kemudian kita lantas kemudian berkata seperti perkataan tadi. Perkataan seperti yang tadi aja udah nggak boleh. Ya ini saya warisi dari orang tua saya. Loh kalau bukan karena orang tua saya nggak akan begini sekarang. Kalau bukan karena ini, saya nggak akan bisa melakukan hal ini. Nah, jadi tetap menyandarkan yang pertama kepada Allah. Ingat pada bab yang sebelumnya terkait dengan lemahnya, tanda lemahnya keyakinan adalah dia puji-puji manusia karena nikmat Allah. Wah, kalau bukan karena dia, kalau bukan karena si fulan, saya nggak akan begini. Terus dia puji-puji manusia. Padahal Allah Rabbul Alamin yang memberikannya. Memang lewat manusia itu. Memang Nabi SAW juga perintahkan, man la yashkurun nas la yashkurullah. Nabi sabdakan, siapa orang yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah itu tadi. Kita tetap berterima kasih kepada manusia, tapi juga bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala semestinya lebih besar, lebih dan lebih besar lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus. Nah, maka kemudian Asy-Syaikh Al-Musannifu rahimahullahu taala mendatangkan penjelasannya Abul Abbas Ahmad ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Atau kita kenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa qala Abul Abbas, dan berkata Abul Abbas ba'da hadithi Zaid bin Khalid alladhi fihi, setelah menyebutkan hadis Zaid bin Khalid yang ada pada hadis pada bab al-istisqa bil anwa, yang menyandarkan hujan itu kepada bintang. Annallaha ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah ta'ala qala, berfirman dalam hadis qudsi, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir, ada di antara hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan juga kafir. Siapa mereka yang beriman kepada Allah dan kafir? Yang apabila diberikan hujan dia katakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih, kita diberikan hujan ini karena atau dengan anugerah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa hamba-hamba Allah yang kafirun bi wa mu'minun bil kaukab? Ada di antara hamba-hamba Allah yang dia berimannya kepada bintang tapi kemudian kafir kepada Allah, yang mengatakan bahwa mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Kita diberi hujan karena bintang begini, bintang begini. Wa qad taqaddama, ya al-haditsa, hadis seterusnya, waqad taqaddama, dan telah terdahulu hadis ini tadi pada bab al-istisqa bil anwa. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Wa hadza katsirun fil kitab was sunnati, dan hal yang seperti ini banyak di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Yadhummu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala mencela may yudhifu in'amahu ila ghairihi, orang yang menyandarkan pemberian nikmat kepada dirinya, dia sandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yusyriku bihi, dan dia menyekutukan Allah. Tadi kita sudah katakan imma syirik kecil, imma syirik besar. Qala ba'du salafi, berkata sebagian salaf, huwa kaqaulihim, yang dimaksud kesyirikan di sini seperti perkataan mereka, kanatir rihu tayyibatan wal mallahu hadhiqa. Wah, kita ini berlayar ini kita bisa selamat karena apa? Anginnya bagus, cuacanya bagus, pengemudinya juga hebat. Oh, ini kalau bukan karena nakodanya yang hebat tuh kita mungkin bisa nggak selamat. Lihat. Lah, tentu memang termasuk sebab-sebab masuk di dalamnya, hembusan angin, ya, kemudian nahkoda yang berpengalaman dan seterusnya. Itu termasuk asbab, sebab-sebab. Tetapi hakikat yang memberikan keselamatan, yang menjaga kita siapa? Allah Rabbul Alamin.
maka sandarkan kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan dalam perjalanan ini dengan sebab nahkodanya yang kemudian sangat berpengalaman, dengan sebab angin yang berhembus yang bagus, yang baik. Tapi sandarkan pertama kali juga kepada Allah. Sandarkan pertama kali kepada Allah. Maka kita sudah katakan ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalbuhu mu'allaqun billah. Hatinya sangat tergantung dan terpaut kepada Allah Rabbul Alamin. Sehingga kemudian talaffuzuhu, ucapan-ucapannya pun ucapan-ucapan yang menunjukkan dia sangat bergantung dan terpaut kepada Rabbnya Jalla fi'ulah. Sehingga perkataannya tetap dia mengedepankan Allah. Jadi hatinya, fikirannya selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lisannya, perkataannya selalu mengarahkan segala nikmat itu kepada Allah. Segala apa yang terjadi kepada Allah Rabbul Alamin dan mensyukurinya apabila itu nikmat dan bersabar apabila itu hal yang buruk. Lalu kemudian dia juga tetap memperhatikan sebab. Namun yang pertama kali menjadi perhatian hatinya, fikirannya dan ucapan lisannya adalah azamatullahi, keagungan Allah, wa rububiyatuh, rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, wa qudratuhu, kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, wa mulkuhu, dan kerajaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini semua adalah kerajaan Allah, ini semua adalah milik Allah, ini semua di bawah kekuasaan Allah, ini semua dikendalikan oleh Allah Rabbul Alamin. Dan ini la budda minat ta'wid, harus dibiasakan. Ta'dibul lisan, mendidik lisan kita agar lisan kita terbiasa mengatakan perkataan yang tetap tidak keluar dari jalur yang diperkenankan. Berapa banyak perkataan-perkataan yang tadi mengesankan, dia terlampau menyandalkan sebab. Misalnya, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Ya, ini kan perkataan yang kesannya bahwa kalau orang usaha pasti hasil. Nah, ini ada kesan itu ya akhi. Jadi kalau ada orang yang ketika diingatkan begitu, itu ada penjelasannya dalam kitab Tauhid. Bab apa? Kitab Tauhid kan tebel. Allah Ustaz. Di antaranya di bab ke-41. Anda bisa baca itu. Jadi kadang sebagian kita ketika diingatkan, bab apa? Kitab Tauhid kan tebel. Di bab tawakal juga ada penjelasannya. Di bab ini, bab 41 juga ada penjelasannya. Diperhatikan. Ini poin yang penting yang harus kita pahami. Jadi orang ketika belajar tauhid itu, maksudnya adalah agar supaya hatinya selalu berpaut dan terpaut kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu lisannya pun, perkataannya pun selalu dia ucapkan perkataan yang selalu mengaitkan dengan Allah. Dan itu yang pertama kali. Ya, itu yang pertama kali terucap pada lisannya. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Rabbul Alamin. Sebab si fulan. Lihat itu. Sehingga hatinya lebih condong kepada Allah Rabbul Alamin. Hatinya lebih cenderung kepada Allah Rabbul Alamin. Perlu kita ketahui, ikhwatal iman, a'azzakumullah. Ini juga poin yang penting yang harus kita pahami. Bahwa sebagaimana sabda Rasul SAW, hati itu adalah raja. Kalau dia baik, maka apa? Anggota tubuh jadi baik. Kalau dia buruk, anggota tubuh kita jadi buruk. Karena ini rajanya yang mengendalikan, yang mendorong, yang memerintahkan. Ibarat raja. Lisan ini adalah perdana menterinya. Ya, kalau tentang hati adalah rajanya, sabda Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal kullu, fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb. Sedangkan Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Imam Hakim bahwa lisan ini adalah perdana menterinya, terjumannya, yang juru bicaranya dari hati. Maka dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasul sabdakan, "Idza asbaha al-'abd," apabila seorang hamba masuk di waktu pagi, fa inna al-lisan tukaffiru fa inna al-a'dha'a tukaffiru al-lisan. Maka anggota tubuh ini bicara kepada lisan. Ittaqillaha fina, bertakwalah engkau kepada Allah terkait dengan kami. Ini istaqamta istaqamna wa ini wajazna wajazna. Kalau engkau istiqamah, kami juga istiqamah. Kalau engkau bengkok, kami juga bengkok. Maka dimulai dari perkataan. Jadi hati kita tadi mengakui nikmat, tapi lisannya, perkataannya mengesankan, mengabaikan atau tidak menyandarkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan berarti ada semacam menyampaikan isi hati tetapi dengan redaksi yang kurang tepat.
Tidak sama. Maka kita dididik untuk berusaha untuk menyelaraskan apa yang dalam hati terucap lisan seperti seperti makna yang diinginkan oleh hati yang mengakui nikmat, perbuatannya juga demikian. Maka sampai perkataan ini pun diperhatikan, ucapan-ucapan diperhatikan. Dan inilah sikapnya para penuntut ilmu. Tidak lantas kemudian sembarangan bicara. Ya, bagaimana penuntut ilmu berkata dengan perkataan hasil tidak akan mengkhianati usaha. Dalam bahasa lain hasil tidak mengkhianati usaha. Orang usaha pasti berhasil. Ini juga perkataan yang mengandung tadi. Syirkul asghar setidak-tidaknya. Hati tetap mengakui nikmat Allah, tapi lisan mengesankan bahwa usahanya lah semata-mata yang membuahkan hasil. Saya tidak bermaksud begitu kok. Ya, maksud Anda nggak begitu, tapi lafaznya sudah termasuk yang dilarang. Maka tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini banyak dalam Al-Quran dan Sunnah yang dimana Allah mencela ya perkataan-perkataan seperti ini. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal perkataan itu, mimma huwa jarin. Perhatikan ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mimma huwa jarin ala alsinati katsirin. Ini adalah termasuk perkataan-perkataan yang banyak diucapkan oleh orang. Orang banyak mengucapkan seperti ini. Yang semestinya dia tidak boleh mengucapkannya. At-tarajimu, ini biografi ringkas Abul Abbas. Yang dimaksud dengan Abul Abbas dari perkataannya Al-Musannif, yaitu adalah huwa Syekhul Islam, yaitu Syekhul Islam Ahmad bin Taimiyah, Syekhul Islam bin Taimiyah, Ahmad bin Taimiyah rahimahullahu. Waqad taqaddama, dan telah terdahulu, yaitu maksudnya hadis asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir tadi, itu telah dahulu fi babi ma jaa fil istisqa'i bil anwa'i, dalam bab yang menjelaskan tentang menyandarkan hujan kepada bintang. Al-mallah adalah qaidus safinati, nahkoda. Ya, qaidus safinati yaitu supirnya kapal, nahkoda. As-salaf humul mutaqaddimun, mereka adalah humul mutaqaddimuna min ulama'i hadil ummati, mereka adalah para ulama terdahulu dari umat ini, minas sahabati, dari kalangan para sahabat, wa tabi'ina, dan tabi'in, wa atba'in, dan atba'at tabi'in. Jadi sebagian salaf katakan ya termasuk ya perkataan yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Wah, ini nakodanya hebat, ya kan? Ini nggak boleh. Wah, ini kalau bukan karena pilot, misalnya ada orang naik pesawat lalu kemudian mengalami masalah lantas kemudian selamat. Lalu ada orang ini berkata, kalau bukan pilotnya yang hebat ini, wah niscaya kita nggak akan selamat. Nah, ini termasuk bagian dari yang dilarang. Jadi bagaimana yang benar? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita melalui sebab pilot ini. Kepanjangan, la ilaha illallah. Kadang sebagian kita tuh mungkin lafaz agak kepanjangan bagi dirinya itu begitu berat. Dia lebih memilih untuk memilih perkataan yang dilarang. Ya. La ilaha illallah. Al-ma'na al-ijmali lil-athari, makna global athar yang dibawakan ini. An-nasufuna, bahwa perahu-perahu, idza jaraina birihin thayyibatin, kalaulah mereka bisa berlayar dengan hembusan angin yang baik, yang bagus, tentu bi amrillahi, dengan perintah Allah. Jarian hasanan, ya dia berlayar dengan baik. Nasabu dzalika, mereka menisbatkan hal itu ila tayyibir rihi, atau kepada hembusan angin yang bagus, wa hadaqi qa'idis safinati, dan kepandaiannya nakoda, ya hanya disandarkan kepada itu, tidak boleh. Nggak ada di situ, Allah nggak disebut ya. Tapi kan saya nggak bermaksud ya. Tadi kita sudah katakan kalau nggak bermaksud itu tetap nggak diperkenankan. Ya, wa nasu rabbahum, mereka lupa kepada Rabb mereka. Alladzi ajra lahumul fulk, yang memperjalankan perahu-perahu yang berlayar fil bahri, di lautan. Rahmatan bihim, adalah merupakan rahmah dari Allah kepada mereka. Fayakunu hadza, maka hal ini termasuk min jinsi nisbatil matari ilal anwa'i, sama seperti menisbatkan hujan kepada bintang. Kalau dia maksudkan adalah sebab syirik kecil, tapi kalau yang dia maksudkan dari perkataan itu bahwa bintang itu yang menurunkan hujan, syirik besar. Sama. Ya, sama. Dan ini telah dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu sama, ini sama. Kedudukannya sama perkataannya. Kalau bukan karena fulan, saya nggak akan selamat. Sama seperti
Ini hujan karena bintang. Kalau dia maksudkan itu adalah ya fulan hanya sebagai sebab dari keselamatannya, syirik kecil. Tapi kalau yang dia maksudkan adalah fulan lah yang menyelamatkan dia, syirik besar. Nah, maka di sini ada penjelasan. Hukmu man fa'ala dzalika, hukum orang yang melakukan hal tersebut atau mengucapkan perkataan tadi. Bagaimana hukumnya? Fihi tafsilun, di dalamnya terdapat perincian. In kana al-mutakallimu bidzalika, apabila orang yang berbicara dengan perkataan tadi itu lam yaqsid, tidak memaksudkan anna riha wal malaha, sesungguhnya angin dan nahkoda yang berpengalaman, wa nahwa dzalika, dan semisal itu, huwal fa'idu lidzalik, dialah yang melakukan hal itu, min duni khalqillahi wa amri, tanpa ketetapan dari Allah, tanpa Allah yang menciptakan dan memerintahkannya, ya, wa innama arada nisbataha ila sabab, ya, dia menisbatkannya kepada sebab, faqat, ya, dia menyandarkannya itu hanya sebagai sebab, fahada syirkun asgharu, maka ini syirik kecil. Ya, jadi dia mengatakan hal tadi itu sebagai sebab saja. Itu syirik kecil. Hatinya tidak memaksudkan begitu. Dan dia tidak juga memaksudkan bahwa yang menyelamatkan atau yang membuat perjalanan jadi selamat adalah semata-mata nahkoda dan anginnya, bukan. Tapi ucapannya tidak ada menyebut Allah Rabbul Alamin. Nah, itu makanya disebut syirik kecil. Li'annahu adhafa an-ni'mata ila ghairillah. Karena dia telah menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal wajibu, sedangkan kewajiban kita adalah idhafatuha, menyandarkan nikmat tersebut ila Allah, kepada Allah, lafzan, dengan lafaz, dengan ucapan kita sandarkan kepada Allah. Yang kedua, wa in kana yaqsidu, apabila dia bermaksud anna hadil asya'a, bahwa sesungguhnya sesuatu ini, ya nakodanya, ya anginnya, taf'alu dzalika min dunillah, bahwa dialah yang memang menyelamatkan, yang membuat hal tersebut selain Allah, fahada syirkun akbar, ini syirik besar, sebagaimana kita sudah jelaskan. Ini adalah apa? Syirik besar. Jadi kalau ya memang, ya kalau bukan, ya itu kan perkataan gitu. Kalau bukan karena pilotnya, kalau bukan karena nakodanya, kalau bukan karena supirnya yang handal, kita tidak akan selamat. Kalau dia maksudkan itu hanya sebab, syirik kecil. Kalau dia maksudkan bahwa memang betul-betul dialah yang mendatangkan keselamatan, syirik besar. Nah, ini maka hati-hati kita terhadap perkataan-perkataan. Saya ini bisa kaya raya seperti sekarang ini, sukses seperti sekarang ini adalah hasil jerih payah saya. Saya kerja siang malam, peras keringat, banting tulang. Ini kalau bukan karena usaha keras saya ini, saya tidak akan berhasil. Ya. Kalau dia mengatakan itu, yang dimaksudkan adalah hanya sebab, syirik kecil. Dan kalau dimaksudkan itu sama sekali menafikan Allah, bahwa ini semua tidak ada ketetapan dari Allah, maka ini syirik besar. Wal awwalu, dan yang pertama, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu yang mengatakan dengan perkataan tadi maksudnya adalah sabab saja, ya, walladzi yajri ala alsinati katsirin minal muslimin, inilah yang banyak diucapkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Artinya dia tidak memaksudkan bahwa itulah yang mendatangkan manfaat menolak Allah, bukan, tapi dia sandarkannya itu yang keliru, nisbah qaulnya yang keliru. Wah, ini dokternya hebat, dokternya berpengalaman, makanya saya sembuh. Kalau bukan karena dokternya yang berpengalaman, saya tidak akan sembuh. Ya, dia berkata seperti ini, yang dimaksudkan adalah sebab. Ini syirik kecil. Wah, ini obatnya paten, ini obat yang nggak main-main nih. Kalau bukan karena obat paten ini, saya nggak akan sembuh. Misalnya. Perkataan-perkataan yang semisal seperti ini. Syirik kecil. Fayajibul hadaru minha, wajib kita berhati-hati.
ya wajib kita berhati-hati. Wajibul hadaru minhu, kita wajib berhati-hati dari perkataan yang jenis awal ini. Karena ini syirik kecil. Tapi karena terkadang sebagian orang sudah terbiasa mengucapkannya, dia anggap itu biasa. Dia anggap itu nggak apa-apa. Masa begini aja nggak boleh sih? Masa seperti ini aja terlarang sih? Masa begini aja syirik? Anda ini terlalu keras. Anda ini terlalu ekstrim. Anda ini terlalu fanatik. Kita sudah baca tadi. Ayat, penjelasannya para tabi'in, termasuk juga sebagian para ulama tafsir, penjelasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perkataan sebagian salaf. Ini termasuk salah satu metode yang ditempuh dalam memahami ayat dan hadis. Difahami ayat dengan hadis dengan perkataannya as-salaf dari kalangan tabi'in dan yang setelahnya dan setelahnya dan setelahnya. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala telah menempuh metode, cara, jalan yang sebagaimana ditempuh oleh para ulama. Yaitu apa? Mendatangkan ayat sebagai dalil, mendatangkan juga hadis tadi disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang hadis tentang ada hambaku yang beriman dan kafir kepadaku. Lalu kemudian didatangkan perkataan as-salaf seperti perkataannya Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala. Lalu kemudian perkataan para ulama-ulama yang lain. Ya, begitu juga yang dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan tadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah katakan hal seperti ini banyak dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang mengingatkan kita agar kita tidak mengucapkan perkataan yang seperti perkataan tadi. Itu tetap perkataan dilarang. Ya, perkataan itu dilarang dan kita harus berlatih menyandarkan nikmat itu kepada Allah terlebih dahulu. Ini adalah nikmat dari Allah. Ini adalah keselamatan dari Allah. Ini adalah pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Oh, nyatanya memang begitu kan? Dan itu pula yang dimaksudkan dari perkataan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kita bisa berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tidak ada kita memiliki kekuatan untuk bisa melakukan sesuatu kecuali semuanya itu dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin dia sangat menjaga adabnya kepada Allah Rabbul Alamin dengan perkataan-perkataan yang tidak mengesankan kesyirikan. Mengesankan ya. Tidak. Yang tadi disebut dengan syirik kecil. Mengesankan kesyirikan tidak. Dia berusaha menjauhi itu. Karena kita dididik supaya hati kita terpaut dengan Allah, lisan kita selalu menyebut nama Allah, menyandarkannya kepada Allah, lalu kemudian perbuatan kita pun menunjukkan ketundukan, ketaatan, dan berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ikhwatal iman, a'azakumullah. Ya, ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Jadi bab ini dan bab-bab seterusnya ada bab yang menjelaskan tentang perkataan-perkataan yang kita tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan mengucapkannya. Bahkan perkataan-perkataan tersebut mengandung kesyirikan, imma syirik kecil atau bahkan syirik yang besar. Semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita taufiknya, memberikan kepada kita petunjuk, mengarahkan kita selalu kepada al-haq, mengampuni dosa-dosa kita, diberikan kita ilmu bermanfaat, rizki yang halal dan thayyib, serta ibadah yang kita lakukan dan kita kerjakan diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.